guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita ini lagi ada di acara Bincang-Bincang Kantor Daerah Sumatera Utara. Ya, mungkin sebelumnya izinkan perkenalkan diri dulu nih ya, biar makin kenal gitu. Dan kalau misalnya nggak kenal kan kita nggak sayang ya, ada pepatah kayak gitu. Jadi kita perkenalkan diri terlebih dahulu. Nama aku Arifazah Nasution dan partner aku Saya Samudra Ginting. Oke, Bang. Ini kan kita lagi ada di acara Bincang-Bincang Kantor Daerah Sumatera Utara nih, Bang. Iya. Nah, di sini siapa sih, Bang, kira-kira bakal kita undang untuk jadi pembicara pertama kita nih, gitu, Bang? Nah, jadi Pak, untuk podcast pertama hari ini kita menghadirkan sudah ada bersama kita yaitu Bapak Kepala Kantor sendiri, yaitu Bapak Yudi. Kepala Kantor Provinsi Sumatera Utara. Oh, oke. Pak Yudi. Gimana kabarnya Pak? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum ya, semuanya. Berarti Oras, Oras. Berarti bener ya Pak dipanggil Pak Yudi ya Pak ya? Amin. Ya, oke. Mungkin langsung aja Bang, kalau kita kan penasaran nih pasti bertanya-tanya. Pak Yudi ini kan kepala kantor, gimana Pak Yudi bisa sampai di kepala kantor Provinsi Sumatera Utara gitu Pak? Perjalanannya sih panjang juga, soalnya saya itu di pegawai negeri atau di ASN, mulainya dari daerah juga, dari Pemda. Pertama ya dari 2003 di Pemda, masuk ke pusat di DPD itu akhir 2008. Jadi kalau di Sumut ya 2024 lah. Iya, lumayan panjang juga. Sudah lama ya Pak, berarti sudah sekitar 18 tahun Pak sudah berkarir di DPD ya Pak, ya, hingga sampai sekarang jadi kepala kantor ya Pak ya. Ya. Nah, selama berkarir itu Pak, ternyata bisa pindah ya Pak dari instansi daerah ke pusat, bisa ya Pak? Bisa, pusat, harus daerah pusat. Juga bisa ya. Baik Pak, karena sudah lama nih Pak berkarir di DPD. Kan banyak orang nggak tahu, terutama Gen Z nih Pak. Apa sih itu DPD? Kalau kata orang Medan itu ini barang apa gitu kan ya Pak. Terus perlu nggak sih Pak yang Gen Z ini tahu gitu tentang DPD itu Pak? Sebenarnya harusnya tahu juga sih, karena kan namanya DPD itu merupakan lembaga legislatif, ya, lembaga legislatif dengan kepanjangannya itu Dewan Perwakilan Daerah. Iya, itu sama DPR. Dan ini juga lembaga ini juga sama DPR, yaitu membawa aspirasi masyarakat. Cuman ada daerahnya aja panjangannya itu. Terus perlu diketahui oleh sama anak muda agar penyampaian aspirasi yang bersifat kedaerahan itu tidak salah sasaran. Karena kan DPD itu khusus seperti kayak otonomi daerah dan sebagainya. Terus kalau yang mendasar Pak, biar orang tahu, biasanya yang orang tahu itu DPR ya Pak ya. Ya. Jarang orang tahu DPD Pak. Pernah ada yang bilang DPD itu partai, seperti itu Pak. Oh itu kader seperti itu. Nah yang perbedaannya DPD sama DPR itu sendiri apa ya Pak? Perbedaannya paling di peran memang. Dan DPD yang memiliki berbagai macam suku dan bangsa, makanya kan disebutnya kedaerahan. Yaitu kalau DPR memiliki praksi-praksi. Oh iya. Kalau kita nggak ada praksinya Pak. Kalau kita nggak ada praksi. Atau kalau di DPR itu ketika pemilihan umum ada dapil. Kalau kita nggak ada. Berarti langsung mewakili seluruh masyarakat provinsinya ya Pak. Ya. Berapa Pak kira-kira per provinsi itu berapa orang yang akan terpilih untuk mewakili suara daerah gitu Pak? Kalau dalam Undang-Undang MD 3 dan Undang-Undang Dasar memang DPD walaupun penduduknya banyak di suatu provinsi atau sedikit di suatu provinsi itu tetap 4. Karena itu udah termasuk dalam undang-undang. Terus masalah anggota DPR kan wajib mendaftarkan diri ke partai politik. Iya benar Pak. Kalau DPD tidak, karena independen dia. Terus juga jumlah anggota yang terpilih, kalau DPR kan disesuaikan dengan dapil atau suatu daerah. Kalau DPD tetap 4 orang dari setiap provinsi, walaupun penduduknya banyak atau penduduknya
Berarti hanya tetap 4 yang mewakili di daerah itu sendiri Betul, ya Pak. betul. Biar santai juga nih ya Bang. Mungkin Bapak bisa sambil ngopi. Ini ada Oh, di iya, siap, Ambon siap. juga. Oh, ini Pak. dari Medan Betul, itu. Pak. Ini khas dari Medan loh Pak. Nah, Terkenal. siap, siap. Ini kan di Ambon, orang ngertinya kan dari Ambon. Ya. Ini dari Medan. Siap. Boleh Pak disambil ngopi atau Siap, siap. makan Lanjut. di Ambon Boleh, ya boleh. Pak. Boleh. Nah ini Pak terkait dengan struktur kelembagaan sendiri. Kalau Iya. DPD itu gimana Pak struktur kelembagaannya Pak? Kalau struktur DPD ya hampir sama sama DPR juga sih. Sama juga ya? Ya, karena kan lembaga legislatif. Oh, Cuman perbedaannya kalau di DPR itu ada komisi, Mhm. kalau di DPD alat kelengkapannya disebutnya komite. komite. Oh, Dan itu ya, Pak, ya. di Tatimnya sendiri DPD itu hanya ada 4 komite dan alat kelengkapan lainnya. Berarti bedanya nih lumayan banyak ya Bang. Kalau diulik-ulik juga lumayan banyak antara DPD sama DPR nih. Betul. Banyak perbedaannya berarti Betul, ya betul. Pak. Termasuk Betul, yang Pak. paling mendasar mungkin yang kita juga taunya kalau DPR tuh komisi, ternyata Komisi, di DPD ya. komite. Betul. Iya. Dan di Nah, komisi di DPR banyak Pak kan betul. komisinya. Kalau di DPD cuma 4 berarti. Ya, 4 tapi ada alat kelengkapan lainnya. Oh, Seperti alat kelengkapan lainnya itu seperti panitia musyawarah, panitia perancang undang-undang, terus panitia urusan rumah tangga, badan kehormatan, badan urusan legislatif. Itu ada juga di kita. Alhamdulillah Kalau di DPR badan legislatif kan ada juga. iya. Oh, Hampir ya. sama mungkin ya. Hampir sama, Kalau ya. alat kelengkapan cuma di Ya. komisi aja tuh Bang yang Ya, berbeda yang berarti. berbeda. Terus ini Pak, mungkin orang tahu kalau DPR itu kan biasanya bikin undang-undang ya Pak. Ya. Ya. Nah, kalau untuk DPD sendiri Pak, bisa nggak sih DPD itu bikin undang-undang terus langsung mensahkan seperti itu Pak? Oh, Terus apa ada hubungannya nggak Pak dia sama Keterkaitannya DPR? gitu loh Pak Iya. antara Jadi berarti DPD pada sama DPR. tugas DPD sama, tugas DPD itu kan sama tuh. Ya, tugas legislasi, ada pengawasan, ada perimbangan atau ya pertimbangan. Yaitu kalau legislasi menyusun undang-undang kan. Undang-undang, Nah, itu sesuai dengan ada yang di prolegnas. Iya, iya. Itu dibahas juga di DPR. Tapi kalau masalah undang-undang, memang kita hanya menyusun aja, menyusun. Nanti pengesahannya tetap di DPR. Di Kita DPR ya, hanya di pengesahan. tingkat 1. Sekarang itu bisa membahas di tingkat 1 antara DPR, DPD dan pemerintah. Pemerintah. Oh, kalau gitu ada nih mungkin yang bikin penasaran kalau kayak gitu Ya. Pak. Terkait dengan pengajuan undang-undang. Berarti DPD kalau untuk tahun ini Pak khususnya ada nggak yang udah diajukan DPD gitu Pak? ke Itu ada DPR? di undang-undangnya yang diajukan DPD di daftar prolegnas tahun 2025 sampai 2026 ada. Apakah ada misalnya RUU yang menjadi fokus DPD kalau untuk saat ini gitu Pak? Kalau fokus DPD ya tentang kedaerahan lah. Kedaerahan ya biasanya. Tentang kedaerahan. Iya. Tentang kedaerahan seperti yang telah disahkan seperti Undang-Undang Kelautan, kayak gitu kan. Terus cagar budaya, kayak gitu. Pada budaya. Terus itu dibahasnya di komite biasanya. Komite Jadi kan antar ada komite itu punya bagian masing-masing juga ya, ya Pak ya? undang-undangnya. Ada bagiannya. Ada bagian masing-masing ya Pak. Menarik berarti ya Bang. Ternyata dari sini kita bisa mengulik nih si Iya, DPD Pak. sama si DPR nih Bang. Ya. Kalau mau ini kan di komite juga dibagi-bagi juga bidang tugasnya seperti komite 1 Iya, membidangi urusan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pemerintahan daerah dan pemekaran. Kalau komite 2 membidangi urusan sumber daya alam, sumber daya ekonomi lainnya seperti ekonomi, pertanian dan perhubungan. Kalau komite 3 itu membidangi urusan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan sosial dan agama. Terus untuk komite 4 membidangi perimbangan APBN pusat dan daerah atau pajak dan dana transaksi. Baik Pak, untuk ini Pak, kalau kantor daerah DPD kan ada ya Pak? Ada. Ini semua udah ada. Kalau Ada. di DPR RI kan kita Nggak punya kantor Nggak punya. perwakilan ya? provinsi, provinsi ya Pak. Ya, Adanya di kalau DPR Senayan kan hanya aja. rumah aspirasi lah. Iya. Dulu juga, Namanya rumah aspirasi. ya, Iya, iya. kalau dulu juga DPD juga ada. Namanya rumah aspirasi juga Pak. Namun sekarang ada kantor daerahnya, kantor sendiri. jadi ditampung lah di kantor daerah. Dan Baik. seluruh provinsi ada
di ibu kota provinsinya masing-masing. Oh, ke kabupaten nggak ada ya Pak? Nah, nggak ada. Nggak ada ya. Kalau dari Provinsi Sumatera Utara Pak, siapa aja yang terpilih gitu Pak Oh, untuk tahun ini? makanya. Untuk Ya, 5 tahun ke biar depan gitu ya Bang. Masyarakat semua tahu Ya. waktu siapa pemilihan dulu, oh ini ternyata dewan yang Ya. terpilih. Iya, Kalau anggota DPD di Provinsi Sumut itu ada 4. Satu yaitu Pak Haji Dr. Dedi Iskandar Batubara. Iya. Yang kedua Bapak Muhammad Nuh. Yang ketiga Iya. Bapak Pendrat. Pak Pendeta Yang Pendrat, keempat Bubadi. Dibandingkan kita. Nah, Oh. kalau diurutkan sesuai dengan hasil pemilu, Iya. yang pertama itu Pak Dedi. Oh Pak Didi yang nomor 1 Nah, dulu ya, yang Pak, ya? kedua Pak Pendrat, yang Oh. ketiga Pak Nuh, yang keempat Ibu Badi. Badi. Oh iya. Berarti di sini di kantor provinsi ada ruang kerjanya juga ya Pak? Ada ruang kerjanya juga, dan itu juga disesuaikan kalau di pusat itu disesuaikan dengan bidang tugasnya. Bidang tugas komite 1, komite 2, komite 3, dan komite 4. Oh, berarti per dewan ada Ada pembagian komitenya Mbak. lagi Iya, gitu ya, Pak. Oh, Seperti iya. Pak Dedi komite 3 kan? Iya, di komite 3, betul. Terus Pak Pendra di komite 1, Bu Badi di komite 2, dan Pak Nuh di komite 4. Komite 4. Berarti sebenarnya suara daerah provinsi ini diwakilkan juga gitu diwakilkan. Pak. Jadi kalau mau ada aspirasi tentang kedaerahan Iya, bisa sesuai dengan bidang tugasnya. Nah, kalau kemahasiswaan ya Anggota anggotanya dewan masing-masing. tadi. Oh, sama ini Pak. Kan ada dibikin kantor di daerah nih, setiap provinsinya. Fungsi kantor daerahnya itu apa? Apakah hanya sebagai kantor misalnya Kantor Ibu anggota. dewan misalnya berkantor di Oh, sini aja, iya. atau ada fungsi lain mungkin ke dampaknya ke masyarakat gitu Pak? Fungsi kantor daerah yaitu mendukung atau supporting system, Iya. baik itu administratif ataupun keahlian bagi anggota iya. DPD itu sendiri. Betul. Nah, itu kan biasa kalau anggota DPD akan mengambil aspirasi masyarakat, sudah di kantornya di DPD. Kita dukung baik surat menyuratnya, kan gitu, koordinasi dengan stakeholder dan segala macam. Kalau gitu caranya DPD RI dan kantor perwakilan dan perannya gitu Pak, agar suara masyarakat itu dapat terwakili ke pusat gitu Pak. Perannya? Peran kantor daerah ya gitu, menampung aspirasi juga. Oh. Nah, sebagai wadah untuk menampung aspirasi, jadi masyarakat bisa kalau terkait dengan kedaerahan bisa berkunjung ke kantor daerah untuk menyampaikan aspirasi. Dan penyampaian aspirasi kan ada 2 juga macam, ada bisa online dan juga bisa dengan offline ya Pak. Oh, berarti udah bisa sekarang yang offline Pak. Kalau misalnya kan Sumut ini luas Pak. Misalnya Pak, dari Karo sana atau dari Mandailing sana ingin menyampaikan aspirasi, nggak perlu datang ke sini ya Pak? Nggak perlu, ada online-nya juga. Ada online-nya bisa juga ya. Scan barcode atau di webnya juga ada atau di medsos. Scan barcode dan website berarti medsos. Jadi masyarakat itu Pak, kalau misalnya ingin menyampaikan keluhan ke Bapak Ibu anggota dewan bisa online tadi ya Pak ya. Betul. Selain juga bisa datang berkirim surat atau datang langsung ke sini. Atau datang langsung ke kantor. Juga bisa ya Pak. Jalannya di Jalan Gajah Mada nomor 32. Jangan lupa aspirasinya harus sesuai dengan bidang DPD-nya sendiri. Gitu. Jangan keluar dari situ Bang. Oh gitu ya. Iya. Berarti kan nggak bisa kita langsung aja Pak. Misalnya saya punya keluhan pribadi aja, saya menyampaikan. Itu nggak bisa ya Pak. Nanti berarti ditampung dulu semua. Boleh itu. Boleh aja. Oh boleh juga. Oh misalnya Pak di daerah saya kan Pak, mungkin butuh pupuk lah contohnya. Boleh juga. Makanya perlu diperhatikan seperti itu Pak. Ya betul. Kalau mau pribadi silakan juga. Oh bisa ya Pak Tapi ya. kan nanti ditanggapinya sendiri juga. Masih banyak. Tapi berarti tetap ditanggapi loh Bang. Tetap ada perannya gitu loh sebenarnya. Jangan sungkan kalau mau memberikan aspirasi ya Pak ya. Bisa. Oh enaknya itu ya Pak, ada kantor daerah di sini, masyarakat bisa langsung datang. Ya. Dulu kan wah ini dewan nggak ada kerjanya, bisa gitu kan. Adanya di pusat di Jakarta. Setelah mereka kepilih biasanya kan lupa lagi di daerahnya gitu Pak. Karena ada kantor daerah langsung bisa datang sini ya Pak ya. Jadi lebih percaya sih kalau misalnya ada kantor fisiknya kan Pak. Aku tahu nih kemana gitu kalau misalnya mau lapor nih gitu. Tapi Pak, dari 2 mekanisme penyerapan aspirasi tadi Pak, ada yang offline dan online. Yang untuk terkhusus di online tadi belum disebutin Pak. Untuk sosial medianya itu apa aja yang bisa digunain gitu Pak? Kalau medsosnya di kantor Sumut ada namanya Info Sumut. Info Sumut. Kalau websitenya ada juga Sumut
dpd.go.id. Terus juga kalau di pusat ada dpdri.go.id juga. Banyak lah kalau untuk itu. Untuk channel atau salurannya ya Pak. Berarti Pak, yang pertama tuh Instagram Pak ya, Instagram sama website. Jadi kalau mau menyampaikan aspirasi bisa dari Instagram dan website. Mungkin Pak untuk closing, ada nggak closing statement yang mungkin mau Bapak sampaikan ke teman-teman nih yang menonton gitu terkait dengan DPD? Kenapa teman-teman harus tahu sih tentang DPD gitu Pak? Iya, harus tahu juga tentang pimpinan DPD karena pimpinan DPD kan ada 4 tuh. Pimpinan DPD RI itu ada perwakilannya di per subwilayah. Wilayah 1, wilayah barat 1, barat 2, wilayah barat timur 1 dan timur 2. Kalau di barat 2 yaitu dari Bengkulu Pak Sultan Najamuddin. Terus kalau di barat 2 ada Bu Hemas. Timur 1 ada Pak Tangsil dan timur 2 ada Pak Yoris. Nah, itu pemimpinannya. Untuk yang terakhirnya mungkin tagline-nya aja. Ada tagline-nya juga. Ada ya. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Sangat kedaerahan sekali ya tagline-nya ya. Berarti mungkin intinya kita kalau bisa simpulin dari diskusi yang sangat meaningful ini Bang, intinya DPD itu berperan, nyampein aja aspirasi gitu, boleh ke kantor, boleh secara online di Instagram dan websitenya, kalian bisa langsung aja sampaikan aspirasi kalian biar nanti disaring sama anggota dibawa ke pusat ya kan Bang? Betul. Nah, gak terasa ternyata udah cukup lama kita diskusi dan sharing-sharing nih Pak. Terima kasih Pak Yudi untuk kehadirannya Pak hari ini. Sangat mengedukasi kita. Mungkin itu aja yang bisa kita ini ya Bang, yang kita sampaikan dan mungkin bisa sharing-sharing kita kali ini gitu. Baik Pak, kita tutup untuk sesi hari ini. DPD RI dari daerah untuk Indonesia. Waras.